Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dr. Vera Lianta BR Sebayang SPMSI dan dosen penguji Bapak Uding Sasrawan SPMSI. Perkenalkan, nama saya Namira Zara Adifa dengan NIM J3J2 18416. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian pengembangan ide bisnis yang berjudul Peningkatan Produksi pada Pembuatan Media Semai Anggrek di Argo Sanderian Orchid Depok. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sektor pertanian di Indonesia secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sektor perikanan, peternakan, dan tanaman. Ketiganya mempunyai peranan penting bagi kehidupan di masyarakat. Sektor pertanian pun dapat dijadikan peluang bisnis yang cukup menjanjikan, dan salah satu yang dapat dijadikan peluang bisnis yaitu tanaman hias anggrek. Dilihat berdasarkan letak geografis dan kondisi alamnya, Indonesia merupakan negara dengan iklim tropik basah sehingga dapat memenuhi persyaratan bagi pertumbuhan anggrek. Berdasarkan informasi yang dilansir dari situs indonesia.co.id, sejauh ini anggrek di Indonesia telah teridentifikasi sekitar 750 famili, 43.000 spesies, dan 35.000 varietas hibrida anggrek dari seluruh penjuru. Beberapa di antara merupakan spesies penting dan potensial untuk dikembangkan secara komersial, antara lain yaitu Vanda sp, Arachis sp, Phalaenopsis sp, Aeridis sp, Dendrobium sp, Oncidium sp, dan Cattleya sp. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat permintaan tanaman anggrek pada tahun 2017 hingga 2019 di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, cenderung naik turun. Hal ini disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud yaitu seperti kemarau yang berkepanjangan, suhu udara, intensitas matahari, dan kelembapan. Nah, untuk faktor internal yang menyebabkan penurunan itu disebabkan oleh bibit anggrek itu sendiri. Kebanyakan petani atau pengusaha kecil itu tidak memproduksi bibit sendiri, melainkan membelinya dari luar negeri atau impor. Adapun yang membeli di petani lain, namun kualitas yang dihasilkan masih kurang karena tidak memperhatikan komposisi yang sesuai sehingga menyebabkan penurunan kualitas bahkan menurunkan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Akan tetapi, jika dilihat dari tingkat permintaan anggrek di Kota Depok, cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel. Produksi tanaman anggrek dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebanyak 1.062 tangkai. Bunga anggrek yang dijual sangatlah beragam, baik warna, bentuk, ukuran, dan motifnya tergantung dengan jenisnya. Selanjutnya, Adapun dalam menjalankan usaha tanaman anggrek, sebelum proses pembesaran terjadi terlebih dahulu melakukan perbaikan bibit anggrek. Hal ini dapat dilakukan melalui kultur jaringan in vitro, baik secara generatif maupun vegetatif. Menurut Kamijono tahun 1994, kultur jaringan in vitro adalah salah satu teknik optimalisasi pada pertumbuhan tanaman anggrek dengan menyesuaikan komposisi medianya. Nutrisi yang terdapat di dalam media sangat penting bagi pertumbuhan anggrek. Media kultur jaringan in vitro pada umumnya menggunakan vaksin NW atau VW. Tanaman anggrek membutuhkan vitamin dan hormon untuk memacu pertumbuhan dan perkembangannya. Komposisi dan hormon untuk memacu pertumbuhan dan perkembangannya itu terdapat dari unsur-unsur hara, vitamin, dan hormon yang terdapat dalam vaksin N1 lainnya. Yang digunakan dalam perbanyakan anggrek itu sebenarnya belum cukup untuk memacu pertumbuhan anggrek secara optimal. Menurut Gunawan, pada bukunya yang berjudul Budidaya Anggrek, beliau mengatakan bahwa vitamin dan hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan anggrek dapat diperoleh dari bahan yang mengandung bahan organik seperti ekstrak buah-buahan tomat, pisang Ambon, juga sayuran kentang. Dalam hal ini, perusahaan Argo Sanderian Orchid membuat media semai dengan metode acuan vaksin N1 dan kandungan makro, mikro, dan vitamin yang terdapat pada vaksin N1 dalam 1 liter dapat dilihat pada tabel berikut. Ada kandungan makro, kandungan mikro, juga kandungan vitamin. Selanjutnya, media semai tersebut sangat memerlukan bahan-bahan yang bukan dari larutan kimia, seperti buah pisang, air kelapa, kentang, dan lainnya. Kandungan yang terdapat pada bahan-bahan tersebut sangat membantu untuk pertumbuhan bibit awal yang akan ditebar pada media tersebut. Salah satu faktor penting dalam pembuatan media adalah penggunaan buah pisang dan kentang. Hal ini disebabkan buah pisang berperan sebagai sumber energi, mengandung kadar gula yang cukup tinggi, mengandung tiamin untuk mempercepat pembelahan sel pada akar, dan mengandung senyawa yang menyerupai auksin dan sitokinin yang bermanfaat untuk pertumbuhan terutama dalam pembesaran. Terakhir, tidak semua pembudidaya anggrek, baik itu petani maupun konsumen, dapat memproduksi bibit sendiri menggunakan media semai ini secara mandiri. Meskipun dalam pengaplikasiannya cukup mudah, tetapi ada beberapa bahan seperti pepton, besi, pupuk, magnesium sulfat, dan lainnya terbilang mahal, sehingga bagi pemula ini sangat jarang yang membuat media semai tersebut. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi perusahaan untuk tetap terus mempertahankan kualitas bibit maupun tanaman anggrek yang dibudidayakannya.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan kajian pengembangan ide bisnis ini yaitu merumuskan rencana ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis eksternal maupun internal pada perusahaan Argo Sanderiana Orchid dan mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis berdasarkan aspek non-finansial dan finansial pada perusahaan Argo Sanderiana Orchid. Selanjutnya yaitu metode kajian yang diawali dengan lokasi dan waktu pelaksanaan PKL. Lokasi yang dijadikan tempat PKL saya yaitu di perusahaan Argo Sanderiana Orchid yang beralamat di Jalan Sawangan Elok RT 1 RW 1 nomor 27 Kecamatan Bojong Sari, Kelurahan Duren Seribu, Kota Depok, Jawa Barat 16518. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu dimulai dari pukul 8 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Data dan sumber data yang saya gunakan yaitu data primer juga sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan di lokasi perusahaan, wawancara serta diskusi, dan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh melalui dokumentasi, buku literatur seperti penelitian terdahulu atau jurnal, dokumen lembaga atau instansi seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, dan instansi terkait lainnya. Pada penyusunan tugas akhir saya ini pula, saya menggunakan metode analisis yang terdiri dari analisis SWOT, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keragaman perusahaan yang diawali dengan sejarah perusahaan. Usaha ini pertama kali berdiri pada tahun 1992 di bawah naungan Insinyur Kamijono. Pak Kamijono mengenal anggrek pertama kali dari Ibu Sri Haryati pada tahun 1980, yang dimana beliau menjabat sebagai konsultan laboratorium kebun bibit anggrek Dinas Pertanian DKI Jakarta. Awalnya, pada tahun 1984, Pak Kamijono mulai mencoba membuat pembibitan anggrek di rumah kontrakannya dengan modal satu buah autoklaf, inkes, dan kompor gas. Ia menjadikan ruangan tamu kontrakannya sebagai laboratorium pembibitan anggrek dan teras depan rumahnya dipasang rak untuk pembibitan botolan. Semakin hari, bibit yang ia miliki semakin banyak, sehingga pada tahun 1986 dari hasil penjualan bibit anggrek yang ia kumpulkan, Pak Kamijono dapat membuat rumah sederhana sekaligus laboratorium pembibitan anggrek. Sejak tahun 1986, banyak dari konsumen, terutama ibu-ibu, yang menginginkan diadakannya kursus atau pelatihan budidaya tanaman anggrek secara bergantian. Maka mulai dari situ, Pak Kamijono mencoba mencari referensi tentang anggrek baik dari buku ataupun berkunjung langsung ke petani anggrek. Di tahun 1991, Pak Kamijono lulus kuliah dan menjadi insinyur pertanian bersama dengan kebun bibit penyilangan anggrek Dinas Pertanian DKI Jakarta diresmikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Wiyogo Admodarminto yang diberi nama Dendrobium Jakarta Molek. Kebun bibit penyilangan yang diberi nama tersebut pada tanggal 1 November 1991 dilombakan pada tingkat nasional dan berhasil menjuari sebagai peringkat pertama. Sejak tahun 1992, ia mulai pindah ke daerah Parung dan membangun rumah di sana sekaligus untuk mengembangkan usaha anggrek tersebut. Kemudian setelahnya, Pak Kamijono pun menemukan lagi varietas anggrek baru yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Surjadi Sudirja yang diberi nama Dendrobium Jayakarta, yang dimana kedua varietas tersebut dilombakan di ASEAN Orchid, Filipina, dan beliau memenangkannya lagi. Setelah ditulis di media massa bahwa anggrek silangan Pak Kamijono mendapatkan juara di ASEAN Orchid, maka dari situ ia mulai dikenal oleh kalangan 5 petani anggrek di Indonesia. Saat itu juga, ia dipercaya untuk mengajar pelatihan pertanian khususnya di bidang tanaman hias anggrek. Usaha anggreknya pun terus berkembang dan diberi kepercayaan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian untuk memberikan pelatihan pada petugas-petugas yang berasal dari provinsi lain hingga akhirnya dimulai pada tahun 1999, Pak Kamijono diberi kepercayaan lagi sebagai pimpinan kebun anggrek Dinas Pertanian DKI Jakarta dan sejak saat itu ia sering membimbing mahasiswa dalam melaksanakan PKL maupun skripsi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Berdasarkan struktur organisasi pada perusahaan Argo Sanderiana Orchid menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terdiri dari pemilik, kepala laboratorium, kepala kebun dan pemasaran, wakil kepala laboratorium, bagian keuangan, dan bagian karyawan. Selanjutnya yaitu ada sumber daya perusahaan. Untuk sumber daya perusahaan terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik meliputi sarana dan prasarana seperti lahan, greenhouse, bangunan, kantor, aula, laboratorium, musola, dan peralatan. Untuk sumber daya manusia, perusahaan Argo Sanderiana Orchid memiliki tenaga kerja sejumlah 7 orang, 4 diantaranya berasal dari keluarga sendiri. Pada umumnya, tenaga kerja di perusahaan tersebut tidak hanya terpusat pada satu pekerjaan saja, namun mampu melakukan pekerjaan lain-lain dan saling membantu satu sama lain. Mereka bekerja dengan unit kerja terkait yang sudah diberikan kepercayaan penuh oleh pimpinan untuk melakukan tugasnya masing-masing. Akan
Akan tetapi, jika dilihat dari segi pendidikan formal, tingkat pengetahuan 4 tenaga kerja relatif masih rendah, yaitu hanya lulusan SMP dan SMA. Terakhir, yaitu sumber daya keuangan, yang dimana sumber daya keuangan adalah modal awal usaha Argo Sanderiana Orchid dalam menjalankan usaha bisnisnya, yaitu di bidang tanaman anggrek. Modal usaha yang dimiliki perusahaan sepenuhnya berasal dari modal pribadi Bapak Insinyur Tamijono. Mengenai unit bisnis, kegiatan yang berlangsung di perusahaan meliputi beberapa tahapan, yang dimulai dari pembuatan media, penanaman, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemasaran. Perusahaan ini pun melakukan kerjasama dengan para peserta pelatihan dalam mengembangkan tanaman anggreknya dan juga melakukan pemeliharaan anggrek serta melakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan magang atau praktik kerja lapang. Selanjutnya yaitu rumusan ide pengembangan bisnis, yang diawali dengan adanya permasalahan yang terjadi mengenai media yang digunakan untuk penanaman bibit anggrek yang pertumbuhannya masih kurang optimal, dan bahan-bahan pembuatan yang masih dapat terbilang mahal, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan produksi juga meminimalkan pengeluaran. Dari permasalahan tersebut, kemudian dilakukan analisis menggunakan analisis SWOT yang menghasilkan strategi antara 3 faktor kekuatan dan 2 faktor peluang. Strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT yaitu SO, peningkatan produksi pada pembuatan media semai anggrek di Argo Sanderiana Orchid. Setelah dirancang menggunakan analisis SWOT, maka selanjutnya melakukan analisis dari aspek non-finansial yang terdiri dari aspek produk, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. Dan untuk aspek finansial menggunakan perhitungan penerimaan biaya operasional, analisis laba rugi, analisis rasio, dan analisis parsial. Selanjutnya yaitu ada rencana pengembangan ide bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan produk. Perencanaan produk yang akan dikembangkan adalah media semai. Dalam upaya menghasilkan anggrek agar dapat berkembang secara maksimal, perusahaan perlu memperhatikan bibit yang diproduksinya. Untuk menghasilkan bibit yang unggul dan sehat, tentu dalam pembuatan media pun harus benar, baik bahan-bahannya maupun kebersihan akan botolnya. Media awal yang digunakan untuk pembesaran bibit anggrek adalah media semai. Ini merupakan tahapan pertama dalam perbanyakan dan penanaman bibit melalui kultur jaringan in vitro. Oleh sebab itu, perencanaan produknya yaitu penggunaan buah pisang serta kentang pada pembuatan media semai untuk meningkatkan produksi. Manfaat bagi perusahaan adalah dapat meminimalisir biaya pengeluaran bahan-bahan kimia serta dapat mempengaruhi tingkat permintaan bibit anggrek dengan kualitas yang baik. Dan selanjutnya, perencanaan produksi. Lokasi yang dipilih untuk mengembangkan ide bisnis tersebut yaitu masih menggunakan lahan serta fasilitas perusahaan Argo Sanderiana Orchid. Peralatan yang digunakan yaitu autoclave, blender, centong, panci kecil stainless, timbangan digital, timbangan pocket, pengukur pH, beker gelas, dan corong. Untuk kapasitas produksinya yaitu 200 pieces dalam 5 liter per produksi, dan produksi dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Awalnya perusahaan hanya memproduksi 160 pieces yaitu 4 liter per produksi dan 1 kali dalam seminggu. Adanya peningkatan jumlah produksi dilihat dari tingkat kegagalan selama percobaan. Berikut alur produksi pembuatan media semai dan disertai di sebelah kanan ada gambar mengenai media semai yang telah dilakukan kultur jaringan in vitro. Selanjutnya yaitu ada perencanaan pemasaran. Dalam hal pemasaran, perusahaan menerapkan strategi STP dan bauran pemasaran 4P. Untuk strategi pemasaran STP terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentation yaitu segmentasi berdasarkan geografis dalam memasarkan produknya yaitu kepada petani juga konsumen anggrek di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan demografis dituju dari usia 30 tahun ke atas dengan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan psikografisnya tertuju kepada konsumen yang gemar melakukan budidaya tanaman hias. Untuk targetingnya yaitu, target pasar dari media semai ini yaitu para petani dan konsumen akhir yang berada di wilayah Jabodetabek khususnya Kota Depok. Untuk positioningnya, Argo Sanderiana Orchid meningkatkan citra produknya melalui sebuah perusahaan yang menyediakan bibit anggrek berkualitas bagus. Sedangkan untuk bauran pemasaran terdiri dari 4 bagian, yaitu ada produk, price, place, and promotion. Untuk produk yang dihasilkan dari pengembangan ide bisnis ini adalah media semai yang dibuat dari buah pisang dan kentang. Untuk harga yang ditawarkan sebesar 70.000 per botol berdasarkan perhitungan HPP. Harga ini sama baik untuk petani maupun konsumen. Selanjutnya itu place. Distribusi dari produk media semai ini akan dipasarkan ke petani anggrek dan konsumen akhir yang berada di Jabodetabek, namun lebih menekankan di Kota Depok, mengingat media semai ini berisiko rusak di jalan apabila pengirimannya jauh.
Dalam pengirimannya, produk media semai menggunakan jasa ekspedisi apabila sulit untuk dijangkau, dan apabila mudah dijangkau, maka bisa langsung datang ke perusahaan. Yang terakhir ada promotion. Untuk promosinya, promosi yang dilakukan yaitu menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya yaitu perencanaan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi di perusahaan Argo Sandarana Orchid masih terbilang cukup sederhana karena tergolong usaha keluarga, yaitu terdiri pemilik, kepala laboratorium, wakil kepala laboratorium, kepala kebun dan pemasaran, keuangan, dan karyawan. Oleh sebab itu, perencanaan organisasi dan manajemen pada pengembangan ide bisnis ini, perusahaan akan menambah satu bagian pada bidang produksi. Untuk perencanaan sumber daya manusia, secara umum perusahaan tidak terlalu membutuhkan banyak karyawan dalam menjalankan usaha bisnisnya. Hanya saja dalam proses produksi, pembuatan media semai perlu adanya penambahan tenaga kerja 1 orang. Selanjutnya itu ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan oleh perusahaan Argo Sandarana Orchid yaitu dalam pengadaan input, produksi pembuatan media semai, dan pelanggan yang tertera pada tabel. Untuk pemasok bahan kimia, ada toko pertanian yang berada di Kota Bogor. Untuk pemasok botol kaca ada toko Dedi Makmur yang berada di Kota Depok. Untuk pelanggan konsumen itu Pak Putra berada di Salongan Elok Depok. Dan untuk pelanggan petani ada Pak Haji Ahmad di Jalan Gunung Sindur. Selanjutnya yaitu perencanaan finansial. Perencanaan finansial yang digunakan dalam pengembangan bisnis tersebut menggunakan metode analisis parsial. Perencanaan parsial digunakan untuk melihat perbandingan keuntungan dari suatu pengembangan bisnis yang telah dijalankan. Asumsi-asumsi yang terdapat pada perhitungan pengembangan ide bisnis ini yaitu 1. Perhitungan ini menggunakan analisis parsial. 2. Modal yang digunakan adalah modal sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan biaya. 3. Penerimaan didapat dari hasil penjualan media bibit botolan, pelatihan budidaya anggrek, penjualan anggrek, dan kerjasama dengan Bank BRI. 4. Bahan yang digunakan untuk pembuatan media semai bibit botolan sebanyak 4 liter, namun dikarenakan ada penambahan buah pisang dan kentang, maka menjadi 5 liter per produksi. 5. Pajak yang digunakan sebesar 0,5%. Yang pertama ada penerimaan. Penerimaan yang didapat dari penjualan bersih bibit botolan, anggrek dewasa, seedling, pelatihan budidaya anggrek, serta kultur jaringan dan kerjasama dengan bank. Hasil penerimaan keseluruhan sebelum adanya ide bisnis sebesar Rp1.416.860.000 dan setelah adanya ide bisnis menjadi Rp1.454.360. Biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Pada pengembangan ide bisnis ini terdapat perubahan biaya tetap dikarenakan adanya penambahan tenaga kerja. Total biaya tetap perusahaan Argo Sandarana Orchid sebelum pengembangan ide bisnis ini yaitu Rp188.785.160 dan sesudahnya yaitu Rp200.750.160. Untuk biaya variabel, dalam pengembangan bisnis ini terdapat perubahan jumlah botol dan penambahan bahan baku pembuatan media semai. Biaya variabel perusahaan sebelum pengembangan yaitu Rp220.884.000 dan setelahnya yaitu Rp218.190.000. Berdasarkan analisis laba rugi, sebelum adanya pengembangan ide bisnis, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.002.194.885 dan setelahnya yaitu Rp1.030.242. Selanjutnya yaitu RC ratio. Dilihat pada tabel menunjukkan setelah adanya ide pengembangan bisnis, RC ratio meningkat dari 3,46 menjadi 3,47. Artinya setiap mengeluarkan biaya Rp3.000 akan mendapatkan keuntungan besar sebanyak Rp3.470. Selanjutnya yaitu analisis parsial. Dalam pengembangan ide bisnis, penggunaan buah pisang dan kentang pada pembuatan media semai anggrek menyebabkan komponen biaya bertambah karena ada penambahan 1 tenaga kerja. Di sisi lain, biaya variabel mengalami penurunan meskipun adanya input tambahan berupa kentang dan pisang. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan alternatif pupuk dalam pembuatan media semai. Keuntungan tambahan yang didapat dari keuntungan total dikurangi kerugian total pada pengembangan ini yaitu sebesar Rp218.112.000. Demikian presentasi dari saya mengenai ide pengembangan bisnis pada sidang akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.